Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahmawati Putri dengan NIM 12210193088 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai statistik dengan SPSS. Disimak ya. Materi 1, statistik dengan SPSS. Untuk analisis data dan uji statistik. Dalam materi 1, dikenalkan tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam analisis data statistik. Di antaranya adalah 1. Penelitian, 2. Data, 3. Variabel, 4. Populasi dan sampel, 5. Analisis data, 6. Metode analisis data, 7. Hipotesis, 8. Uji hipotesis, 9. Signifikansi, 10. Probabilitas, 11. Kurva normal, dan 12. Degree of freedom. Yang pertama ada penelitian. Penelitian merupakan aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional. Lalu yang kedua ada data. Data merupakan sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Misalnya, data jumlah penduduk, data berat badan, dan laporan keuangan suatu perusahaan. Jenis-jenis data adalah sebagai berikut. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bacaan. Dan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe data kuantitatif ada 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Lalu yang ketiga ada variabel. Variabel merupakan suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel dapat dibedakan menjadi 2, yaitu variabel tergantung atau variabel dependent dan variabel bebas atau variabel independen. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Lalu yang keempat ada populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Yang kelima ada analisis data. Analisis data merupakan proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Jenis-jenis analisis data dibedakan menjadi 2, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Lalu, analisis inferensial adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Yang keenam, ada metode analisis data. Dalam metode analisis data terdapat 2 macam, yaitu metode statistik parametrik dan metode statistik non-parametrik. Metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain-lain. Sedangkan metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Lalu yang kedelapan ada uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Yang kesembilan ada signifikansi.
Signifikan artinya meyakinkan atau berarti. Signifikansi mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan, berarti pada sampel tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Lalu yang ke-10 ada probabilitas. Probabilitas atau p-value adalah peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi atau tingkat signifikansi. Jadi, taraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas atau nilainya sama. Lalu yang ke-11 ada kurva normal. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO. Lalu yang terakhir ada degree of freedom. Degree of freedom atau DF adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi atau N dan banyaknya variabel independen. DF atau degree of freedom ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Lalu ada pengertian sekilas mengenai SPSS. Apa sih SPSS itu? SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari banyaknya program olah data statistik, SPSS paling banyak diminati oleh para peneliti. Dahulu, SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial. Kepanjangan SPSS pada saat itu ialah Statistical Package for the Social Sciences. Namun dalam berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan sehingga penggunaannya pun semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, dan lain-lain. Sehingga saat ini kepanjangan dari SPSS menjadi Statistical Product and Service Solution. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.